Yordania, secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Hasyimiyah Yordania, adalah sebuah negara yang terletak di Timur Tengah. Ibu kotanya adalah Amman. Yordania berbatasan dengan Saudi Arabia di sebelah selatan dan tenggara, Irak di sebelah timur laut, Suriah di sebelah utara, dan Israel serta tepi barat di sebelah barat. Yordania memiliki pantai terbatas di Laut Merah melalui Teluk Aqabah. Raja saat ini dari Yordania adalah Raja Abdullah II. Negara ini memiliki sejarah panjang dan penting dalam konteks sejarah dan politik Timur Tengah. Meskipun wilayahnya relatif kecil, Yordania memiliki peran yang signifikan dalam beberapa isu regional, termasuk perdamaian di Timur Tengah dan pengungsi Palestina. Yordania juga memiliki situs-situs bersejarah dan religius yang penting, seperti kota Petra yang terkenal dengan struktur batu yang dipahat, dan Sungai Yordan yang memiliki makna religius dalam konteks agama-agama seperti Kristen dan Islam. Yordania negara Islam paling aneh di Timur Tengah. Yordania termasuk negara Islam paling aneh di Timur Tengah bukan karena keajaiban atau sejarah kuno, melainkan karena homoseksual legal dan terdapat komunitas LGBT. Berikut adalah beberapa fakta, keunikan, dan keanehan Yordania sebagai negara Islam Timur Tengah. Apa saja? Raja Yordania saat ini adalah Abdullah II yang naik tahta setelah kematian ayahnya Raja Hussein, yang pertama yang merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad. Pemakaian jilbab di negara tersebut tidaklah wajib secara hukum untuk para wanita, karena setiap individu memiliki hak untuk memilih untuk memakai atau tidak memakai jilbab sesuai dengan keyakinan. Terdapat Sungai Yordan yang disebutkan dalam Alkitab sebagai tempat Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Karena dianggap suci oleh umat Kristiani, ribuan turis datang ke sungai ini setiap tahunnya untuk dibaptis. Yordania juga ada tempat suci agama Kristen lainnya, yaitu Gunung Nebo setinggi 817 meter. Di tempat ini diyakini Musa melihat tanah perjanjian sebelum dia meninggal. Salah satu area yang paling menakjubkan adalah Wadi Rum yang dikenal juga dengan sebutan Lembah Bulan atau Lembah Mars. Kurma tidak dikonsumsi oleh warga Yordania seperti di negara-negara Arab atau Afrika Utara. Salah satu daerah paling konflik di dunia, ibu kota Yordania adalah Amman. Yordania tidak memiliki minyak dan sumber daya alamnya sangat terbatas. Yordania adalah monarki konstitusional yang berarti raja adalah kepala negara, tetapi pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan Parlemen. Perempuan di Yordania juga bisa memilih, bisa mengendarai mobil, dan memiliki peran penting dalam kehidupan politik atau bisnis. Sebagian suku asli Yordania menjalani gaya hidup campuran di desa-desa dengan listrik sambil memiliki tenda tradisional di padang pasir. Hampir 97% penduduknya beragama Islam, ada juga populasi kecil Kristen dan Yahudi yang hidup berdampingan dengan damai. Yordania adalah salah satu negara di dunia dengan tempat wisata terbanyak, diperkirakan ada sekitar 100.000 situs arkeologi dan kaya akan sejarah kuno. Homoseksual adalah legal dan bahkan ada komunitas LGBT kecil. Akan tetapi bermesraan di depan umum bahkan di antara pasangan heteroseksual tidak disukai orang Yordania. Konstitusi Yordania tergolong yang paling maju dalam mengakomodir hak-hak LGBT. Sejak hubungan sesama jenis dilegalkan tahun 1951, pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang yang melarang pembunuhan demi kehormatan terhadap kaum gay, lesbian, atau transgender. Untuk lebih lengkap tentang LGBT di Yordania, kita bahas di akhir video. Mengambil foto instalasi pemerintah atau militer adalah ilegal, dan mengambil foto seseorang tanpa persetujuan dianggap sangat tidak sopan. Sepanjang sejarahnya telah menjadi bagian dari banyak kerajaan yang kuat termasuk Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Ottoman, dan telah dipengaruhi oleh berbagai budaya dan agama termasuk Kristen dan Islam. Yordania adalah salah satu negara termuda merdeka pada tahun 1946. Yordania saat ini telah menjadi tempat perlindungan banyak orang yang melarikan diri negara itu. Yordania adalah salah satu dari 3 negara di mana Anda dapat mengunjungi Laut Mati, yaitu sebuah danau asin yang dikenal sebagai cekungan Laut Mati. Laut Mati terletak di titik terendah di permukaan bumi, yaitu sekitar 430 meter di bawah permukaan laut. Kondisi ini memberikan kontribusi pada konsentrasi garam yang tinggi 10 kali lipat sehingga tidak memungkinkan untuk makhluk hidup seperti ikan atau tumbuhan air. Satu-satunya pantai Yordania yang sebenarnya adalah Laut Merah, dinamakan demikian karena perubahan warna airnya yang berwarna merah yang disebabkan karena adanya alga merah yang menghuni perairannya. Ibu kota Yordania adalah Amman, dihuni oleh sekitar 40% dari populasi negara itu. Kota ini adalah salah satu kota Arab yang paling kebarat-baratan dan liberal.
Hidangan tradisional Yordania adalah mansaf, yaitu makanan yang terbuat dari daging domba nasi dan yogurt. Yordania adalah tempat yang aman, kejahatan sangat jarang, dan orang-orang sangat ramah karena ini adalah negara Muslim. Saat Anda berada di dalam taksi dan ingin menunjukkan rasa hormat, jika Anda seorang pria duduklah di depan dan jika Anda seorang wanita duduklah di belakang. Jika Anda seorang wanita disarankan untuk menutupi setidaknya lutut dan bahu Anda dengan celana atau gaun panjang Yordania. Alkohol diperbolehkan akan tetapi zat lain tidak dan jika ditemukan dapat dikenakan hukuman berat. Kekayaan budaya. Yordania memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk tradisi musik, tarian, dan kerajinan tangan seperti ukiran kayu, tenun, dan keramik. Pengungsi Palestina. Yordania memiliki sejarah panjang dalam menampung pengungsi Palestina. Sekitar setengah penduduk negara ini adalah keturunan pengungsi Palestina yang melarikan diri selama konflik Arab-Israel tahun 1948. Stabilitas relatif. Yordania dikenal sebagai salah satu negara yang relatif stabil di wilayah yang penuh dengan konflik dan ketegangan. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan politik, negara ini telah berhasil menjaga stabilitasnya. Bang bro, ada kebiasaan unik orang Yordania yang patut kalian ketahui. Penampilan formal. Masyarakat Yordania cenderung berpakaian dengan rapi dan formal dalam banyak kesempatan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, berpakaian rapi dianggap penting untuk memberikan kesan yang baik. Kehormatan terhadap tamu. Ketika Anda diundang ke rumah seseorang di Yordania, seringkali diharapkan untuk menerima makanan atau minuman yang ditawarkan. Menolaknya bisa dianggap tidak sopan. Selain itu, biasanya ada upaya besar untuk membuat tamu merasa nyaman dan dihormati. Jumat adalah hari libur agama. Jumat adalah hari libur agama di Yordania yang juga merupakan hari ibadah dan waktu untuk bersantai bersama keluarga. Banyak toko dan bisnis ditutup selama beberapa jam pada siang hari. Pakaian tradisional. Beberapa orang Yordania masih memakai pakaian tradisional, terutama di daerah pedesaan. Salah satu pakaian tradisional pria adalah smag, yaitu syal berpola kotak-kotak yang dikenakan di kepala. Cerita malam. Budaya bercerita masih hidup di Yordania. Terutama di daerah pedesaan, cerita rakyat dan dongeng diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita malam. Larangan pada barang yang berhubungan dengan agama. Di Yordania, dilarang keras mengibarkan bendera atau menggunakan barang yang memiliki simbol agama yang dapat dianggap menghina atau merendahkan agama manapun. Perhatian terhadap hubungan keluarga. Keluarga memiliki peran sentral dalam budaya Yordania. Hubungan keluarga sangat penting dan orang Yordania cenderung menjaga hubungan yang erat dengan keluarga besar. Salam cium tangan. Di Yordania, cium tangan kepada orang tua atau orang yang lebih tua adalah tanda hormat yang sangat dihormati. Ini adalah salah satu bentuk etiket sosial yang penting dalam budaya Yordania. Ramah tamah. Orang Yordania dikenal sangat ramah dan tamah terhadap tamu. Kebiasaan ini dapat terlihat dalam penggunaan istilah hormat dan ekspresi keramahan yang diberikan kepada orang yang berkunjung. Yordania memiliki beragam tradisi unik yang mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakatnya. Berikut adalah beberapa tradisi unik yang dapat ditemukan di Yordania. Dabke, tarian tradisional. Dabke adalah tarian tradisional yang populer di seluruh Timur Tengah, termasuk di Yordania. Tarian ini melibatkan gerakan kaki yang energik dan diiringi oleh musik dan nyanyian. Dabke sering dipentaskan dalam acara pernikahan, festival, dan perayaan lainnya. Festival Jeras. Jeras adalah salah satu kota bersejarah di Yordania dan setiap tahun mengadakan Festival Jeras yang merupakan perayaan budaya besar-besaran. Festival ini mencakup pertunjukan musik, tari, teater, dan pertunjukan seni lainnya di antara puing-puing kota kuno yang megah. Festival Sahara. Festival ini diadakan di Gurun Wadi Rum dan merayakan kehidupan nomaden dan budaya gurun. Acara ini mencakup pertunjukan musik, tarian, serta kegiatan luar ruangan seperti pendakian dan jelajah gurun. Pertunjukan Bedouin. Budaya Bedouin masih dijaga dan dihormati di Yordania. Ada pertunjukan-pertunjukan budaya Bedouin yang mencakup musik, tari, dan keterampilan tradisional seperti memanah. Kulihat khubz roti tradisional. Roti datar tradisional Yordania yang disebut khubz adalah bagian penting dari makanan sehari-hari. Dalam tradisi, jika seorang orang meletakkan roti dengan sisi yang berisi ke atas, itu menunjukkan bahwa ia puasa, sedangkan jika berisi di bawah, itu menunjukkan bahwa dia tidak puasa.
Situasi LGBT di Yordania masih kompleks dan sulit. Meskipun tidak ada hukum yang secara khusus melarang aktivitas homoseksual, pandangan sosial dan budaya terhadap LGBT masih sangat konservatif di banyak sektor masyarakat. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan tentang LGBT di Yordania adalah tidak ada perlindungan hukum. Meskipun tidak ada hukum yang secara spesifik melarang homoseksualisme di Yordania, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan kepada individu LGBT. Diskriminasi, pelecehan, dan tindakan tidak adil masih mungkin terjadi. Stigma sosial. Pandangan sosial terhadap LGBT di Yordania umumnya masih negatif. Banyak orang menghadapi tekanan besar dari keluarga, masyarakat, dan mungkin juga tempat kerja jika mereka mengidentifikasi diri sebagai LGBT. Keberadaan rahasia. Banyak individu LGBT di Yordania mungkin merasa perlu menyembunyikan identitas mereka untuk menghindari diskriminasi atau kekerasan. Ini dapat menciptakan perasaan isolasi dan kesulitan dalam membangun hubungan terbuka. Kasus hukum. Walaupun jarang, terdapat beberapa laporan tentang penangkapan atau pengusiran individu LGBT berdasarkan alasan moral. Kasus-kasus ini lebih cenderung muncul dalam konteks pelanggaran moral umum daripada pelanggaran hukum homoseksualisme. Organisasi dan aktivisme terbatas. Kegiatan kelompok LGBT dan organisasi advokasi masih terbatas di Yordania karena lingkungan yang sulit. Namun beberapa organisasi dan komunitas berusaha untuk memberikan dukungan dan advokasi bagi hak-hak LGBT. Perubahan pelan-pelan. Beberapa tanda-tanda perubahan muncul dalam beberapa tahun terakhir, termasuk diskusi publik tentang hak LGBT dan pertumbuhan komunitas yang lebih terbuka. Namun perubahan ini masih perlu waktu untuk mengatasi stigma dan diskriminasi yang ada. Jika Anda berencana untuk mengunjungi Yordania atau berinteraksi dengan masyarakat setempat, sangat penting untuk menghormati norma-norma budaya dan sensitivitas lokal. Di Yordania terdapat juga suku Badui. Jika Indonesia ada di Banten, namun di Yordania suku Badui hidup di tenda-tenda di Yordania. Mereka selalu berpindah-pindah untuk menemukan tempat menggembala yang subur dan berlindung dari cuaca. Suku Badui atau Badawi adalah sebuah suku pengembara yang ada di Jazirah Arab. Sebagaimana suku-suku pengembara lainnya, suku Badui berpindah dari satu tempat ke tempat lain sembari menggembalakan kambing. Suku Badui merupakan salah satu dari suku asli di Arab. Perawakan suku Badui yang khas menyebabkan suku ini dapat langsung dikenali. Perawakannya sebagaimana ditulis dalam buku-buku sejarah Arab, suku ini berperawakan tinggi dengan hidung mancung. Lain halnya dengan suku pendatang yang ada di Arab, suku Badui tetap mempertahankan budaya dan cara hidup mengembara. Dimanapun di Yordania, banyak dijumpai orang Maroko, terutama kaum laki-laki, meski kadang ditemukan kaum wanita yang lebih menyukai hoka atau sisha. Yordania adalah surganya buah zaitun, di mana-mana terdapat pohon zaitun. Tanaman ini awalnya hanya satu tanaman yang ditanam oleh John Paul II sebagai simbol perdamaian di Gunung Nebo. Ekonomi Yordania sangat kecil dan merupakan yang terkecil di Timur Tengah, yang jarang ditemukan sumber kekayaan alam. Yordania satu-satunya negara kawasan yang tidak mempunyai minyak. Orang Yordania percaya bahwa sering memuji anak akan mendatangkan kejelekan dan oleh karena itu pada umumnya dihindari. Di Yordania, kamu harus menghindari rasa kagum yang berlebihan terhadap suatu benda di rumah. Tuan rumah akan merasa berkewajiban memberikan barang yang kamu kagumi untuk membuktikan kedermawanannya. Ini merupakan adat orang Yordania. Itu dia fakta unik dan menarik tentang negara Yordania ini. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton, semoga menambah wawasan.